di sini bisa kita hitung sekarang sum square treatmentnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita turunkan tadi ya. Di sini YIJ kuadrat nilainya sebesar 2274, kemudian YI titik kuadrat itu nilainya 156 ya. Jadi ini adalah penjumlahan semua data ya. Semua data kita jumlahkan 156 pangkat 2 dibagi dengan total data sebesar 12. Kita peroleh sum square treatmentnya sebesar 246. Maaf, bukan sum of square treatmentnya, ini adalah sum of square total ya. Kemudian sum of square treatmentnya ini bisa kita hitung dengan rumus yang sudah kita modifikasi sehingga perhitungannya mudah. Di sini adalah sebesar YI titik kuadrat ya. YI titik ini adalah jumlah semua data, kemudian kita pangkatkan 2 dibagi dengan NI yaitu masing-masing jumlah setiap treatment ke I. Kita hitung sebesar 2064 dikurangi dengan komponen yang sama dengan sum of square total, kita peroleh hasilnya 36 ya. Kemudian sum of square yang terakhir yang error ini dengan mudah bisa kita hitung, hanya selisih dari sum of square total 246 dikurangi sum of square treatment sebesar 210 ya. Nah, hasil perhitungan sum of square ini bisa kita lihat ya, dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya. Sum of square treatment itu nilainya 36, sedangkan sum of square total nilainya jauh lebih besar dari sum of square treatment ya. Dari sini kita bisa harapkan apa? Bahwa bervariasinya data pengamatan yang kita ambil dari suatu percobaan itu ternyata jauh lebih besar bervariasinya itu karena pengaruh faktor lain di luar treatment ya, karena SSE-nya lebih besar daripada treatment. Artinya apa? Karena pengaruh dari treatmentnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan error, bisa kita lihat, bisa kita pastikan atau bisa kita harapkan bahwa hipotesis nihilnya itu tidak bisa kita tolak ya, atau artinya H0-nya kita terima ya. Karena jelas ketika kita mau menolak H0, tentu pengaruh treatment itu harus lebih besar dibandingkan pengaruh error ya, karena kita harapkan rasionya lebih besar dari 1 ya. Jadi dari sini ya bisa kita harapkan bahwa karena sum of square treatmentnya jauh lebih kecil dari sum of square errornya, bisa kita harapkan pasti pengaruh dari kualitas produksi susu dari yang dihasilkan oleh domba itu bukan karena pengaruh treatment, bukan karena pengaruh diet, tapi pengaruh di luar treatment yang kita kontrol di dalam percobaan ya. Nah, untuk memastikan ya tentu apakah memang benar H0-nya gagal kita tolak, ya tentu harus kita uji secara statistik ya. Di sini hasil sum of square-nya coba kita ringkas, kita tuliskan ke dalam tabel ANOVA. Ya, ini tabel ANOVA-nya sudah saya tuliskan di sini ya. Pertama, kita punya 3 sumber ya. Secara total ada bukan 3 sumber, ada 2 sumber yaitu between dan within. Kalau kita jumlahkan between dan within sama dengan nilai total ya. Sum of square between tadi kita hitung nilainya sebesar 36, within sebesar 210. Kemudian kalau 36 ditambah 210, between dan within kita jumlahkan, hasilnya adalah sum of square total ya. Kemudian kolom berikutnya kita punya derajat kebebasan. DF untuk sum of square between atau sum of square treatment itu 2 dari banyaknya treatment dikurangi 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk sum of square error atau sum of square within, 9 ini kita peroleh dari total data. Total data ada 12 dikurangi banyaknya treatment. Banyaknya treatment 3, berarti 12 dikurang 9 sama dengan 3 ya. Kolom berikutnya kita punya kolom variansi masing-masing sumber variabilitas atau mean square. Variansinya untuk between itu adalah sum of square dibagi dengan derajat kebebasannya, yaitu 36 bagi 2 sama dengan 18. Kemudian yang within itu adalah sum of square-nya 210 dibagi dengan derajat kebebasannya 9, berarti kita peroleh 23,33 ya. Kemudian kolom yang terakhir ini adalah yang menentukan apakah nanti hipotesis nihilnya ditolak atau tidak, di mana F ini menyatakan rasio ya. Kita ambil rasio mean square
treatment dibagi dengan mean square error ya. Jadi kalau 18 dibagi 23 kurang lebih hasilnya 0,77 ya. Nah, dari sini kita peroleh F value-nya 0,77. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulan? Harus kita bandingkan dengan titik kritis ya. Di sini saya sudah tuliskan titik kritisnya, nanti bisa lihat di tabel ya. Untuk titik kritis di mana kita ambil alfa 0,05, derajat kebebasannya 2 dan 9, ini bisa kita cek hasil titik kritisnya pada tabel F itu nilainya sebesar 19,38 ya. Jadi kalau saya tunjukkan tabel F di sini ya. Di sini saya punya tabel F di mana alfa yang dipakai adalah 5%, taraf signifikansinya sebesar 0,05 ya. Di tabel ini kan ada 2 derajat kebebasan. V1 ya, pada kolom pertama ini menyatakan derajat kebebasan dari sum of square treatment. Sedangkan V2 ini adalah derajat kebebasan dari sum of square error ya. Tadi kita studi kasus yang kita pakai V1 sebesar 2 ya, kemudian V2 sebesar 9. Jadi kalau kita ambil V1-nya 2, kemudian V2-nya 9, kita dapatkan titik temunya adalah 19,38 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menolak H0 atau tidak? Ya, kalau kita gambarkan tabel, kita gambarkan distribusi F, ya ini adalah distribusi F. Di sini bisa kita lihat titik kritisnya ada di sebelah kanan. Ya, ini yang saya gambar, saya arsir, ini adalah daerah penolakan H0 ya. Kita tahu F kritisnya kan sebesar 19,38 ya. Sedangkan F value-nya itu jelas ada di sebelah kiri titik kritis ya, di sini ya. Nah, karena F value-nya jatuh atau F hitungnya jatuh pada daerah bukan penolakan H0, bukan daerah diarsir, maka kita simpulkan bahwa H0 gagal ditolak ya, atau dengan kata lain apa, tidak ada perbedaan min antara diet 1 dan diet 2 dan diet 3 secara signifikan ya. Oke, nah dari sini kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini yang mau saya bahas adalah bagaimana cara melakukan estimasi parameter model ya. Di sini kan model pengamatan bisa kita tuliskan sebagai model efek ya. Jadi model yang saya tuliskan di sini adalah sebagai model efek, di mana data pengamatan itu bisa kita tuliskan sebagai mu ditambah tau i, mu ditambah tau i ditambah suatu residual epsilon ij ya. Nah, bagaimana cara mengestimasi parameter model atau menduga parameter model yang tidak diketahui? Dari model efek ini kan parameter yang tidak diketahui ada mu, kemudian ada tau i ya. Nah, bagaimana cara menduganya? Ini tidak akan saya buktikan di sini, tapi secara logika bisa kita lihat bahwa nilai penduga untuk mu, atau dalam hal ini kita tulis mu topi. Mu topi ini kan adalah rata-rata yang kita hitung pada semua data pengamatan ya. Jadi besarnya adalah y titik bar ya. Nah, berdasarkan studi kasus yang saya berikan sebelumnya yang di sini ya, besarnya rata-rata semua data, yaitu kan tinggal kita jumlahkan semua data, 12 data ini baru kita bagi dengan 12 ya. Kalau kita hitung hasilnya sebesar 13 ya. 13 ini. Oke, kemudian parameter berikutnya yang bisa kita duga atau kita estimasi adalah mu i ya. Kita tahu bahwa besarnya mu ditambah tau i ya, ini adalah kita sebut rata-rata untuk treatment ke i ya. Jadi mu i bisa kita tuliskan sebagai mu ditambah tau i. Berarti besarnya efek ya, besarnya efek untuk treatment ke i atau tau i topi ini bisa kita tuliskan sebagai selisih antara rata-rata treatment ke i dikurangi dengan treatment secara total, rata-rata treatment secara total ya. Dari sini kita tahu penduga untuk mu i topi ini kan adalah rata-rata untuk treatment ke i ya. Rata-rata treatment ke i adalah y i titik bar.
dikurangi mu topi, ini tadi kita sudah turunkan, besarnya adalah y titik titik bar ya, dan ini berlaku untuk semua treatment dari treatment 1, 2 sampai treatment ke A ya. Nah sekarang kalau kita duga kata kita punya 3 treatment, berarti kita punya mu 1 topi, mu 2 topi sampai mu 3 topi ya. Mu 1 topi ini kan nilainya adalah ini adalah nilai Y1 titik bar ya, rata-rata pada treatment ke-1 ini tadi sudah kita hitung nilainya 11. Kemudian untuk mu 2 topi ini adalah rata-rata pada treatment kedua nilainya sebesar 15. Kemudian mu 3 topi ini adalah rata-rata treatment untuk treatment ketiga sebesar 12 ya. Kemudian dari sini kita juga bisa menduga nilai dari efek untuk setiap treatment, yaitu tau 1 topi, tau 2 topi sampai tau 3 topi ya. Masing-masing ini bisa kita hitung sebagai yang tadi kita sudah turunkan, yaitu rata-rata untuk treatment ke I ya. Treatment ke I ini kan untuk treatment ke 1 nilainya 11 dikurangi dengan rata-rata secara total 13, berarti kita peroleh minus 2. Begitu juga untuk efek treatment kedua ini bisa kita tulis sebagai rata-rata treatment kedua 15 dikurangi total rata-rata, kita peroleh 2. Kemudian untuk efek treatment ketiga ini nilainya sebesar minus 1 ya. Jadi dari sini kita bisa menduga besarnya estimasi parameter model ya. Oke, nah materi yang terakhir yang mau saya sampaikan kali ini adalah mengenai diagnosis model ya. Jadi diagnosis model ini sebenarnya keperluannya adalah kita mau mengevaluasi apakah modelnya memang layak kita gunakan atau tidak ya. Karena kalau asumsi model ini sudah terpenuhi, tentu kita baru bisa menafsirkan hasil dari analisis ANOVA yang sudah kita lakukan ya. Jadi kan ketika kita melakukan uji hipotesis itu kan butuh beberapa asumsi yang harus dipenuhi secara spesifik. Asumsinya adalah bahwa data pengamatan itu cukup dideskripsikan oleh model efek yang saya tuliskan di sini. Ya, jadi kan asumsinya bahwa data pengamatan YIJ ini bisa kita tuliskan sebagai mu total rata-rata secara total ditambah efek treatment ditambah suatu residual atau error, di mana errornya ini kita asumsikan berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya konstan sigma kuadrat ya. Nah bagaimana cara kita melakukan uji asumsi? Nah uji asumsi ini akan valid jika kita bisa evaluasi dari residualnya ya. Asumsinya itu valid bisa kita evaluasi melalui residual model ya. Jadi dalam praktiknya kita jangan langsung menafsirkan hasil ANOVA jika hasil validitas dari asumsinya itu belum kita cek, belum kita evaluasi ya. Jadi pelanggaran terhadap asumsi dasar dan kecukupan model itu bisa dengan mudah kita investigasi melalui analisis residual ya. Nah sekarang kita coba definisikan apa itu residual dari suatu model efek di mana kita hanya memandang ada satu faktor ya. Nah residual untuk pengamatan ke J ya, untuk treatment ke I ini bisa kita definisikan EIJ ya. Residual itu sebagai selisih antara data aktual YIJ dikurangi dengan data yang kita prediksi, yaitu YIJ topi ya. Dimana YIJ topi ini tadi sudah kita definisikan ya dari materi yang saya bahas mengenai estimasi parameter model. YIJ topi ini bisa kita tuliskan sebagai mu topi ditambah dengan tau I topi ya. Ya kalau ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari persamaan ini ya, dimana YIJ itu adalah nilainya besarnya adalah mu ditambah tau I ya. Jadi YIJ topi sama dengan mu topi ditambah tau I topi ya. Kita tahu penduga untuk mu topi itu kan nilainya sebesar Y titik titik bar. Kemudian tau I topi itu nilai penduganya adalah
Y titik bar dikurangi Y titik bar ya. Karena kita punya ada Y titik bar, ini kan bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Hasilnya adalah bahwa YIJ topi itu nilainya sebesar YI titik bar ya. Nah, persamaan ini ya, jadi kita peroleh YIJ topi ini nilainya adalah YI titik bar. Persamaan ini menyatakan apa? Bahwa nilai penduga untuk setiap data pada treatment ke I itu hanyalah nilai rata-rata yang kita hitung pada treatment ke itu sendiri ya. Jadi untuk data pengamatan pada treatment yang sama itu nilai penduganya sama semua, yaitu besarnya sebesar rata-rata pada treatment ke I ya. Nah, dari sini ya, asumsi model yang harus kita penuhi pada prinsipnya ada 3, karena tadi kan kita asumsikan bahwa residual berdistribusi normal dengan min 0 dan variansi sigma kuadrat ya. Di sini saya sudah rangkumkan bahwa asumsi model yang harus kita evaluasi ya ada 3. Pertama, kita harus mengevaluasi apakah residualnya normal atau tidak ya. Cara mengecek residualnya normal atau tidak ini bisa kita lakukan dengan menggunakan grafik atau plot. Kalau menggunakan grafik atau plot, kita bisa menggunakan histogram atau QQ plot ya. Kita bisa mengevaluasi histogram. Kalau histogramnya membentuk seperti kurva normal atau seperti lonceng ya, bisa kita katakan asumsi normalnya terpenuhi. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan QQ plot. QQ plot ini kita bisa menggambarkan bahwa jika datanya tersebar secara acak di sepanjang garis lurus, maka bisa kita katakan asumsi normalnya terpenuhi ya. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan uji secara statistik ya. Secara statistik di sini kita menggunakan salah satunya bisa menggunakan Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk ini bisa kita paling mudah bisa kita evaluasi dengan mengamati p-value ya. Jadi kalau p-value-nya lebih besar dari alpha, maka bisa kita katakan bahwa datanya normal ya. Kemudian asumsi kedua yang harus terpenuhi adalah variansinya harus konstan ya. Variansi konstan ini bisa kita evaluasi dengan menggunakan grafik di mana kita bisa membuat scatter plot antara residual dengan fitted value. Fitted value ini sebenarnya adalah nilai YIJ topi, nilai penduga atau estimasi untuk pengamatan KI untuk treatment KI dari pengamatan ke J ya. Jadi kalau kita buat scatter plot antara residual dengan nilai penduga dari YIJ topi, kalau datanya tidak ada pola tertentu ya atau datanya tersebar secara acak, berarti kita katakan variansi konstannya terpenuhi ya. Cara kedua, kita bisa menggunakan Bartlett test. Ini adalah secara signifikan ya, kita uji secara signifikan apakah variansinya konstan atau tidak ya. Kemudian asumsi yang terakhir, kita harus mengecek apakah residualnya independen atau tidak ya. Independen ini dalam pengertian bahwa yang kita harapkan residualnya tentu tidak berkaitan antara residual yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, untuk mengecek ketiga asumsi model ini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya yakin kalian sudah pernah mempelajari bagaimana cara melakukan diagnosis model. Salah satunya mungkin di analisis runtun waktu atau juga ketika kalian mengambil mata kuliah model linear, saya yakin evaluasi dari asumsi model ini juga sudah pernah kalian lakukan ya. Jadi nanti saya tidak akan membahas secara teori detail, tapi kita coba langsung prakteknya menggunakan software R ya. Jadi nanti akan saya coba berikan satu sesi pembahasan bagaimana cara melakukan analisis ANOVA dengan satu faktor ya, mulai dari membuat tabel ANOVA-nya, kemudian membaca input sampai dengan menafsirkan ya. Tapi sebelum menafsirkan ya jangan lupa kita harus cek dulu apakah asumsi modelnya ini terpenuhi atau tidak ya.